Pertama, mereka antusias untuk kebahagiaan, dan mereka pasti anak-anak muda ini tidak ingin menjadi malam bahagia terakhir. Karena itu kita harapkan malam-malam setelah ini, termasuk malam menjelang pencoblosan, termasuk malam menjelang penghitungan suara, termasuk malam menjelang penetapan siapa pemenang Pilpres, juga akan menjadi malam bahagia bagi mereka, siapapun yang mereka dukung. Artinya ini jangan jadi malam bahagia terakhir bagi anak muda Indonesia, khususnya di Bali. Karena kita ingin ke depan hari-harinya penuh kebahagiaan dan kegembiraan di dalam pesta demokrasi. Karena toh kita ini hanya berkompetisi secara demokratis, bukan untuk perang. Mau perang apapun namanya, bukan. Ini kompetisi politik demokratis. Mereka menganggap kompetisi politik yang hanya perang berarti piknik mereka nggak jauh, ya. Mereka mainnya nggak jauh, baca bukunya nggak banyak, mikirnya sedikit atau malas. Itulah orang yang menganggap ini perang, padahal ini adalah kegembiraan. Siapapun yang menang, Pak Prabowo sudah mengatakan akan menghormati dan menghargai. Tapi kalau beliau menang pun, dia tetap akan menghargai juga, ada tempat-tempat terhormat bagi mereka yang mau merayakan kegembiraan demokrasi. Begitu. Dan menurut saya, ini saya optimis, Bali sebenarnya kan masyarakat yang damai, bukan masyarakat yang buat provokasi. Bayangkan, Bali berapa kali diprovokasi oleh kekerasan, bom, tapi tetap satu dalam NKRI, tidak ada rasisme segala macam. Pun dalam soal kompetisi politik itu, Bali ada namanya kaum nasionalis, saya tahu betul itu. Siapapun yang menang, saya harap kaum nasionalis, dan di antara kaum nasionalis harus saling menghargai. Dan Pak Prabowo mudah-mudahan dengan Mas Gibran bisa memenangkan hati rakyat Bali. Masih optimis Pak? Masih optimis Pak ya? 60%. Masa depan. Kita udah hitung kalkulasinya, targetnya seperti itu, tapi tentu saja kalau kita lihat sih 40 oke lah. Tanggapan Bang Budiman Minimal, kemarin pas debat gimana Bang? Pasca debat, ini menarik, debat ya. Ini berbeda dengan tema-tema debat lain, berbeda dengan tema-tema debat sebelumnya dalam hal satu, temanya itu sendiri tidak memungkinkan untuk dibuka ke semua orang karena temanya adalah pertahanan dan keamanan, dapur keamanan Republik Indonesia. Kedua, Pak Prabowo dikenal orang yang memahami itu dan memimpin kementerian berkaitan dengan itu. Ketiga, tema pertahanan dan keamanan itu tema yang strategis sekaligus teknis. Tema yang pertama, faktor yang pertama, bahwa isu pertahanan dan keamanan tidak bisa dibuka karena bisa membuat negara lain mengincar kita. Itu menyebabkan tema yang ini tidak mungkin bisa dibicarakan di depan publik sepenuhnya. Kedua, tema ini adalah tema yang mana Pak Prabowo, tema Pak Prabowo menjadi pemimpin di Kementerian Pertahanan. Pasti ada tuntutan bagi Pak Prabowo untuk bisa menguasai dan menjelaskan, membuktikan beliau menguasai masalah secara detik. Padahal ada faktor pertama, walaupun beliau menguasai tidak mungkin diungkapkan. Ketiga, tema pertahanan dan keamanan juga ada tema yang strategis sekaligus teknis. Tema strategis dan sekaligus teknis itu orang banyak pada umumnya tidak ngerti karena banyak sekali hal-hal yang itu. Nah, disinilah kemudian menjadi berbeda dengan tema demokrasi, tema HAM, tema investasi, tema UMKM, dan tema pendidikan akan berbeda karena ada seorang warga negara Indonesia itu terikat untuk tidak membocorkan persoalan-persoalan tertentu dalam pertahanan. Apalagi Pak Prabowo ingin jadi kepala negara wajib hukumnya. Pak Prabowo juga pejabat negara wajib hukumnya menjaga rahasia negara. Beberapa hal yang sudah rahasia. Karena itu, meskipun ini ada tema perdebatan untuk menjadi presiden, tidak sepantasnya orang yang ingin jadi kepala negara, ingin jadi presiden, membahayakan negaranya sendiri hanya untuk karena debat yang memang sebenarnya tidak mungkin semua hal diperdebatkan. Kita kan nggak mungkin cerita istilahnya berapa keris, berapa tombak, ya, berapa selongsong peluru, berapa pedang yang kita simpan di bawah kasur kita, katakanlah begitu ya. Kemudian debat dengan anak, debat dengan saudara Anda. Berapa sebenarnya kamu kemarin dikasih uang oleh bapak ibumu untuk beli pedang, untuk beli keris? Kamu simpan berapa itu harus diumumkan di luar? Kan konyol, kok naif. Orang ingin jadi kepala negara tapi tindakannya malah membahayakan negara. Itu makin layak tidak dipilih. Pak Prabowo tahu, sadar bahwa beliau harus menjaga tajam itu. Konsekuensinya kalau orang menganggap debat ini sama dengan debat-debat lainnya, konsekuensinya beliau dianggap tidak menguasai masalah, ya, tidak paham masalah. Loh, bukan nggak paham. Pak Prabowo berkali-kali
kita bicarakan khusus. Kenapa? Karena ada yang Pak Prabowo percaya akan membicarakan Mas Ganjar, percaya akan membicarakan dengan Mas Anies, percaya juga membicarakan dengan Komisi 1, selama ini juga. Tapi membicarakan di depan umum dalam debat politik yang disaksikan oleh seluruh dunia, pastinya bukan cuma Indonesia. Kedutaan asing pasti akan mengikuti dan menyimak debat itu. Apa mau kita buka merek pakaian dalam kita, warnanya, berapa pedang kita, berapa keris kita, berapa tombak kita, berapa rencong badik dan mandau kita? Gak bisa. Pak Prabowo tidak mau meresikukan Indonesia gitu.